Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan komunitas Anda. Hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai 34, masih bagian dari khotbah di bukit. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kalian khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka jangan kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Orang menamakan abad ini dengan berbagai jenis nama sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Ada yang mengatakan abad ini adalah abad teknologi canggih, abad media sosial. Ada juga yang mengatakan bahwa abad ini adalah abad kecemasan. Pernyataan kedua ini tentu berangkat dari suatu pengalaman hidup yang mengkhawatirkan hidup manusia di bawah kolong langit ini. Kecemasan ini, saudara-saudari, muncul dari diri kita untuk memberi peringatan pada diri sendiri bahwa ada sesuatu yang perlu diwaspadai. Kecemasan yang berlebihan atau overthinking seringkali membuat kita stres atau bahkan menjadi depresi atau bahkan menjadi gila, tidak waras lagi. Siapa di antara kita yang tidak mempunyai kesulitan? Siapa yang tidak punya problem dalam hidup ini? Persoalannya, saudari-saudara, adalah bagaimana kita menyikapi secara seimbang. Di tengah kecemasan atau kekhawatiran akan nasib hidup kita, Yesus dalam Injil hari ini memberikan peneguhan. Janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Saudari-saudara, mengapa orang tidak perlu khawatir? Yesus menggambarkannya, menguraikannya dalam Injil hari ini.
Karena bahkan burung di udara pun yang tidak pernah menanam, toh dijamin oleh Tuhan. Mengapa kamu yang dikasihi Tuhan begitu khawatir akan hari esok? Dan supaya tidak khawatir, saudara-saudara, Yesus menegaskan satu hal. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan segala sesuatu akan ditambahkan. Tugas kita itu, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, segala sesuatu akan ditambahkan. Dengan demikian, maka kekhawatiran tidak akan menguasai kita. Overthinking akan hilang lenyap. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita harus menerima kenyataan bahwa kita tidak pernah bebas dari persoalan hidup. Persoalan, pergumulan akan selalu ada untuk dihadapi dan diatasi, diselesaikan, dan bukan membuat kita menjadi takut, apalagi menjadi cemas berlebihan. Sampai kita sendiri tidak lagi mengandalkan kuasa Tuhan dalam hidup ini. Di sini masalahnya. Kita malah menjauhi Tuhan dan menaruh perhatian kepada yang serba duniawi. Hal ini yang seringkali justru menimbulkan kecemasan dalam hidup kita. Kita mohon bimbingan roh Tuhan, saudari-saudara, untuk menghadapi persoalan hidup dengan baik dan bijaksana, tanpa kecemasan, tanpa kekhawatiran, tanpa overthinking. Untuk itu maka semestinya kita melihara, merawat hubungan yang tetap dengan Tuhan dan mencari kehendak-Nya. Dia menghendaki agar kita memberi Dia tempat pertama dan terutama dalam hidup kita. Maka kekhawatiran tidak perlu menguasai hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami yang sering kali dilanda kekhawatiran, kecemasan, bahkan kecemasan yang berlebihan. Kuatkanlah kami agar dalam hidup ini kami senantiasa mengandalkan Engkau, senantiasa mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka Engkau akan menambahkan apa yang sungguh baik kami butuhkan menurut kebijaksanaan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka kita doakan atau kita janjikan doa. Yang sakit dan menderita segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.